Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Fatia Rinsa from Sriwijaya University. Halo teman-teman, aku dari kelas 5A Indralaya. Dan hari ini I'm very happy dengan kesempatan yang baik ini. Aku ingin menjelaskan terkait rencana bisnis atau business plan yang sudah aku buat nih. Kira-kira apa ya business plan yang aku buat? Alright, so my business plan is about food, about cake. Okay? Ada yang bisa tebak nih apa? Alright, so business plan yang aku buat itu brandnya namanya Legit Taro. Oke, so Legit Taro adalah kue lapis legit yang memiliki keunikan di mana biasanya kan lapis legit itu kayak ya biasa aja, kayak warna kuning, keemasan gitu kan. But here I wanna make it different, I wanna make it unique. Di sini aku mau coba di mana lapisan lapis legitnya itu kita campurkan dengan ubi ungu gitu. Alright, so itu tadi nama brandnya Legit Taro, dan you can see here this is the logo. Alright, okay, next. Pertama-tama nih teman-teman, untuk membuat rencana bisnis yang baik, tentu kita harus memperhatikan beberapa hal, benar? Jadi untuk membuat rencana bisnis yang baik, kita harus memperhatikan tahap pertama ialah jadi yang pertama ialah latar belakang. Jadi mengapa saya ingin membuat rencana bisnis dengan nama Legit Taro? Mengapa saya ingin membuat lapis legit nih yang biasanya kan warna keemasan gitu. Di sini saya ingin bervariasi, ingin memberikan inovasi bahwasannya kita harus membuat sesuatu yang berbeda seperti itu. Dan di sini saya ingin membuat kue lapis yang berbeda pada umumnya dengan menggunakan tambahan ubi ungu seperti itu. Maka namanya Legit Taro seperti itu. Oke, yang kedua ialah justifikasi usaha. Jadi justifikasi usaha. Alasan memilih ubi ungu ada pada kue legit yang akan saya buat ini. Jadi ya seperti kita ketahui ya teman-teman bahwa ubi ungu itu sangat memiliki banyak sekali manfaat seperti kaya akan serat, kaya akan beragam nutrisi, protein, dan juga kita tahu ya warna ungu itu adalah warna yang menarik seperti itu ya. Jadi dapat menarik perhatian masyarakat, kemudian juga bisa mencegah kanker, penyakit lainnya dan sebagainya seperti itu. Jadi intinya ubi ungu itu sangatlah bermanfaat, apalagi kita satukan nih dengan lapis legit. Jadi bukan hanya rasa lezat nikmat yang kita dapati, tapi juga diharapkan dapat kesehatan yang kita dapat dari ubi ungu tersebut, manfaat dari ubi ungu. Baiklah, yang ketiga ialah tujuan usaha. Apa nih tujuan usaha saya? Yang pertama ialah saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Ya, di sini saya ingin membuka lapangan pekerjaan di mana saya ingin juga agar masyarakat dapat terlibat seperti itu, bahwa bisa membantu masyarakat yang lain juga seperti itu. Yang kemudian saya ingin mencari keuntungan laba tentunya sebagai seorang pengusaha, kita juga ingin mencari keuntungan gitu. Kemudian yang ketiga, menarik minat konsumen dengan adanya inovasi baru ya. Yang seperti saya katakan bahwa kue lapis legit dengan inovasi rasa taro ini sangat jarang saya ketemui atau bahkan belum ada seperti itu. Jadi saya di sini ingin mencoba membuat variasi dengan rasa taro dari ubi ungu seperti itu disatukan dengan lapis legit seperti itu. Kemudian poin selanjutnya ialah luaran yang diharapkan nih. Jadi di sini yang diharapkan ialah dapat menghasilkan produk baru di masyarakat seperti itu. Kemudian ubi ungu dikenal memiliki banyak manfaat ya. Kemudian manfaat usaha dari rencana bisnis Legit Taro ini ialah yang pertama dapat menambah jenis varian kue lapis legit seperti itu ya. Jadi pasti teman-teman sudah tahu ya bahwa lapis legit itu terkenal dengan warna keemasan, atau ada juga yang ditambahkan dengan tambahan buah prune, keju, coklat, oreo dan sebagainya. Tapi apakah teman-teman pernah mendengar atau melihat kue lapis legit dengan cita rasa baru, yaitu dengan rasa taro dari ubi ungu? Nah, di sini saya ingin memberikan inovasi baru seperti dari jenis varian kue lapis legit. Kemudian ialah menambah peluang usaha tentunya. Baiklah, next. Yang selanjutnya ialah ringkasan eksekutif. Nah, teman-teman, jadi di ringkasan eksekutif ini kita bisa menjelaskan terkait mengapa kita membuat produk tersebut, mengapa kita ingin sekali ya membuat produk tersebut seperti itu. Nah, di sini saya menjelaskan bahwasanya kue merupakan hal yang tidak boleh dilupakan ketika kita sedang mengadakan acara bersama keluarga, acara besar, event-event besar, agenda-agenda besar seperti itu ya. Sudah seperti menjadi suatu kewajiban seperti itu. Dan di sini saya ingin agar masyarakat dapat mengenal bahwa ada nih varian baru dari lapis legit dengan cita rasa lapis legit taro dengan rasa taro dari ubi ungu seperti itu. Kemudian ialah konsep bisnis. Nah, di sini konsep bisnis dalam usaha yang saya buat dalam rencana bisnis ini, yang saya unggulkan adalah kue lapis legit yang memiliki rasa antara ubi ungu dan butter yang pastinya akan sangat menarik perhatian dan sangat menggoda seperti itu ya. Kemudian ya
ialah identitas perusahaan. Nah, penting sekali nih identitas perusahaan ketika kita ingin membangun suatu bisnis seperti itu. Di sini saya menjelaskan terkait identitas perusahaan saya, bahwasanya ada nama ownernya yaitu saya, Fatihah Harinisa, kemudian kita mengisi data-data penting seperti nomor telepon, email, dan sebagainya seperti itu. Kemudian mengenai visi dan misi perusahaan, tentu ketika kita ingin membangun suatu bisnis seperti itu ya, kita harus memiliki visi dan misi yang jelas. Seperti bisa teman-teman lihat ya di sini bahwa ini adalah visi dan misi dari bisnis plan saya di sini ya, visi dan misinya bisa dibaca. Ya, di sini saya juga sebenarnya sangat suka dengan kegiatan masak gitu ya. Jadi ya bisa dilihat ya, ini visi dan misi saya. Nah, kemudian tentang logo bisnis. Nah, ya ini sangat menjadi apa ya? Suatu kewajiban gitu. Kalau kita ingin membuat suatu bisnis gitu, kita harus mempunyai yang namanya logo, brand gitu, supaya dikenal oleh orang sekitar seperti itu. Menjadi ciri khas. Ya, ini contoh logonya. Mari kita lanjut. Selanjutnya ialah struktur organisasi ya. Tentu saja dalam berbisnis kita harus memiliki struktur organisasi. Mengapa? Ya bayangkan saja jika tidak ada seorang pemimpin, tidak ada yang mengurus marketing, produksi, apakah bisnis tersebut akan berjalan dengan baik? Ya. Tentu dalam struktur organisasi kita harus memiliki pemimpin ya. Contohnya di sini pemimpinnya ialah saya. Di sini rencana bisnis saya, pemimpinnya ialah saya, Fatihah Harinisa. Kemudian harus ada marketing, siapa yang mengolah, yang mengakses, yang bertanggung jawab pada bagian marketing. Kemudian ada SDM, kemudian ada bagian keuangan dan bagian produksi. Dan jadi dari pemimpin, marketing, SDM, keuangan, produksi memiliki tanggung jawabnya masing-masing seperti itu. Kemudian mengenai strategi pemasaran. Nah, jadi dalam strategi pemasaran kita bisa melihat beberapa poin seperti pertama, tren dan pertumbuhan pasar. Kita melihat pertumbuhan pasar yang terjadi ya. Jadi misal nih kita menjual 200 buah kue lapis legit per hari seperti itu. Tapi apakah semuanya akan laku? Apakah semuanya akan terjual? Ya, tentu ada kemungkinan tidak semuanya terjual seperti itu. Misal tersisa 100 buah kue lapis seperti itu. Kita tentu mengalami kerugian bukan? Dikarenakan banyaknya persaingan di luar sana, di luar bukan hanya kita saja yang jualan kue lapis legit seperti itu. Jadi adanya persaingan antara sesama toko seperti itu. Jadi namanya kerugian, keuntungan itu sering terjadi dalam berbisnis seperti itu. Namun yang membedakannya ialah bagaimana kita bertahan dan mencoba untuk selalu berinovasi seperti itu. Nah, kemudian ukuran dan tren. Nah, di sini kita bisa dengan harga yang cukup terjangkau, maka tentu kue lapis legit dengan rasa taro ini akan menarik perhatian dan masyarakat sekitar bisa menikmati dengan harga yang cukup terjangkau ini seperti itu dan dapat dinikmati tentunya oleh semua kalangan. Kemudian peluang strategi ya. Ya, jadi di sini peluang strategi yang bisa saya lakukan ialah itu tadi. Saya ingin memberikan inovasi baru bahwa kue lapis legit bukan hanya tentang warna kuning keemasan, tetapi dengan varian rasa baru, kemudian dari warna baru seperti itu ya. Dari inovasi yang saya berikan dengan cita rasa taro dari ubi ungu seperti itu. Kemudian target pasar. Nah, di sini kita harus memperhatikan siapa target pasar kita ketika kita dalam berbisnis seperti itu. Siapa misal target kita adalah masyarakat Palembang nih, masyarakat Palembang, wah cukup luas ya. Atau juga bisa dengan rekan-rekan kantor, teman kita, teman kuliah, bahkan bisa juga sampai keluar kota maupun keluar negeri seperti itu. Oke, selanjutnya yang harus kita perhatikan ialah analisis persaingan. Waduh, bahas persaingan nih. Oke, jadi di sini ada poin yang pertama yaitu analisis SWOT. Oke, jadi yang pertama ada kekuatan atau keunggulan apa yang bisa kita berikan seperti itu dan apa nih keunikan yang berbeda dari kita dari toko-toko kue lainnya seperti itu. Jadi bisa dari segi bentuk kue atau juga dari bahan dasar yang kita gunakan, kemudian kita menjaga kehigienisan makanan dan tempat seperti itu. Dan tentu ada juga kelemahan yaitu modal ya. Tentu membuat kue lapis legit memiliki modal yang cukup banyak ya seperti itu, dan juga kita harus
kesulitannya ialah memilih tempat yang cukup strategis yang bisa dijangkau oleh banyak orang seperti itu. Jadi kita harus cermat seperti itu. Kemudian yang ketiga, opportunity atau peluang. Nah, di sini peluangnya di sini saya inginkan agar dapat dinikmati oleh semua kalangan seperti itu. Yang keempat, ancaman. Ya, tentu ancaman. Namanya dunia bisnis, tentu adanya persaingan. Yang pertama, kemudian adanya kita harus pandai menarik daya tarik konsumen seperti itu. Oke, selanjutnya ialah rencana desain dan pengembangan. Nah, di sini kita selaku pembisnis gitu ya, kita harus memperhatikan desain dan rencana pengembangan kita seperti itu. Yang pertama, tentu ada tujuan dan jangkauan. Tujuan kita apa seperti itu dalam melakukan bisnis. Kemudian yang kedua ada namanya strategi. Nah, di sini yang pertama dalam strategi itu bisa melihat pengembangan produk. Dalam proses pengembangan produk ya, misalnya kue lapis legit taro dapat dinikmati, dipesan dan digunakan untuk acara arisan ibu-ibu atau acara keluarga seperti itu, resmi maupun tidak resmi. Kemudian kue tersebut ditata dengan toples ke dalam kotak, diletakkan sepertinya dengan menarik sehingga dapat menarik daya tarik konsumen. Kemudian ada pengembangan wilayah pemasaran seperti itu. Apa sih pengembangan wilayah pemasaran? Nah, untuk saat ini saya target wilayah pemasaran sekitar rumah produksi seperti itu, seperti rekan kerja, teman. Ya, jadi jika nanti ada uang lebih nih ya, saya akan berusaha untuk membeli sebuah ruko seperti itu. Kemudian ada kegiatan promosi. Nah, kegiatan promosi ini bisa dilakukan dengan cara kita upload di media sosial kita. Tentunya saat ini kan sudah sangat canggih sepertinya teknologi di mana-mana. Kemudian strategi penetapan harga. Di sini tentu harga disesuaikan dengan target yang akan kami tuju seperti itu. Baiklah, mari kita lanjutkan. Jadi dalam membuat rencana bisnis, hal yang penting yang harus kita buat selanjutnya ialah membuat rencana operasi dan manajemen ya. Jadi di dalam rencana operasi dan manajemen dapat terdiri dari fasilitas. Apa saja fasilitasnya? Bisa terdiri dari alat yang digunakan, seperti rencana bisnis saya. Alat ini diperlukan dalam proses pembuatan kue lapis legit taro, bisa berupa toples, kemudian baskom, oven, loyang, cetakan, mixer, dan peralatan memasak lainnya. Kemudian ada proses produksi di mana di sini ialah proses bagaimana langkah-langkah membuat kue lapis legit taro. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, bisa dibaca, ini adalah proses langkah-langkah bagaimana cara membuat kue lapis legit dengan rasa taro. Oke. Kemudian setelah itu ada tim manajemen. Nah, di sini tim manajemen terdiri dari, contohnya saya Fatia Nisa sebagai pemimpin, kemudian dengan beberapa bantuan seperti saudari saya misalnya Aisyah, kemudian ada teman baik saya seperti yang namanya Dea dan Manda, dan beberapa anak magang dari tempat kerja atas nama Fatia yang bisa membantunya. Jadi ada beberapa orang juga yang terlibat untuk membantu demi kesuksesan bisnis kue lapis legit taro ini. Kemudian selanjutnya ialah mengenai analisis rencana keuangan ya. Tentu saja kita menghitung uang di sini. Jadi di situ ada menghitung unit dan rumus BEP gitu ya. Jadi di sini kita akan menetapkan misal biaya tetap sebulan adalah 12 juta yang terdiri dari pertama biaya gaji pegawai, misalnya nih 3 orang pegawai dengan gaji 1,5 juta, jadi ada 4.500.000, kemudian biaya sewa ruko misalnya, kemudian biaya penyusutan mobil, kemudian itu dijumlahkan dan hasilnya ialah 12 juta. Kemudian biaya variabel per unit totalnya ialah 234.000 yang terdiri dari pertama bahan kue ya. Jadi bahan kuenya bisa dilihat juga di sini ya. Dan bahan kue berjumlah 189.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, kemudian ada biaya lainnya, dan harga jual per unit ialah 250.000. Ya, kemudian berdasarkan data ini, jadi kita dapat menghitung BEP unit dengan cara BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang dengan harga variabel, seperti itu. Ya, itulah tadi analisis keuangan yang bisa saya jelaskan mengenai rencana bisnis mengenai kue lapis legit taro. Sekian dan terima kasih.
And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.